di sini tuh Bali, bukan India. Tapi kalau kita bilang masalah Bali bukan India, kebanyakan dari sastranya kita itu menggunakan, bisa dibilang itu menggunakan bahasa Sanskrit ya kan, Sanskrita. Itu berdasarkan dari India, dan dasarnya kita pun berdasarkan dari Weda. Tapi pembahasannya itu kok malah ke hal-hal anarki jadinya tuh. Jadi, apa nggak bisa dibicarakan secara apa namanya, komunikasi. iya, gimana Wi? Jadi begini ya. What's up guys, ketemu lagi di channel kita yang bisa dibilang tidak berfaedah sekali ya kan, hostnya dan kameramennya tetap di Lubak Bali Channel. Karena di Lubak Bali Channel kali ini kita akan membahas sesuatu yang fenomena masa kini ya kan, yang jadi perdebatan besar hari ini. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap, saya mau ngangkat ini sebagai pembahasan sekarang. No, gimana Tok? Gas kan Tok? Gas. Oke. So, seperti apa yang akan kita bahas hari ini bersama Beli Jero juga. Tetap stay tune di channelnya Lubak Bali Channel, karena di Lubak Bali Channel kita akan tetap jalan-jalan, tetap kelayapan. Kita akan bahas hal-hal yang bisa membuat inspiratif untuk kalian semua. So, Anda gas, kami lagas, pokoknya kita gas. What's up guys, ketemu lagi ya kan bersama saya dan kameramen saya yang tidak berfaedah, Anto. Oke, kali ini yang akan kita bahas masalah perdebatan masalah ajak Bali. Kebetulan di Jero itu adalah sebagai seorang penyuluh di Kabupaten Badung, sebagai salah satu staf penyuluh bahasa Bali. Nah, Beli Jero. Pokoknya kita datang ini bikin rusuh ya kan. Oke Beli Jero. Ya. Kita melihat nih, dari waktu ini banyak sekali kita lihat itu ada apa sih Tok, kamu tuh Tok, ada aja kamu kerjain itu Tok. Saya lagi ngobrol ini, kamu itu Tok. Aman. Beneran sip, bener sip tuh. Awas kamu lagi ya, kamu itu memang tidak berfaedah kamu Tok. Banyak itu kita lihat demo-demo itu Beli Jero, masalah ajak Bali dan lain sebagainya, mengangkat kebudayaan, tapi jatuhnya kok kayak kekerasan jadinya, kayak egois. Itu menurut Beli Jero gimana sih pandangan Beli Jero tentang fenomena seperti itu tuh Beli Jero? Ya, terima kasih atas waktunya dari adik kita ya, dari Putu dan Nanto dari Lubak Bali Channel. Ketemu lagi sarang titiang sama saya, Nyaman Sugito. Jadi di sini mari kita, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Semoga apa yang kita bicarakan lagi sebentar ada faedahnya. Hostnya aja yang tidak berfaedah. Ada faedahnya dan berikan restu yang terbaik untuk kita semua ya. Harapan puja, pangastungkara, pangastuti. Om Swastiastu teman-teman semua Lubak Bali ya, dimanapun berada di Nusantara tentunya Yang jangan lupa subscribe, tonton channelnya Lubak Bali. Di subscribe, itu dicelak-celak, itu subscribe-nya, sama dicelak-celak juga loncengnya kan. Nah, ngomong-ngomong masalah tadi apa yang ditanyakan ya. Jadi ini kan masalah budaya, masalah tradisi, masalah keyakinan. Nah, jadi kita klasifikasikan aja lah. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi tentunya yang pertama saya mohon maaf pada penglingsir, semeton, teman-teman yang menekuni di bidang spiritual, keagamaan, dan bahkan yang sudah mumpuni dalam bidang sastra. Saya tetap masih dalam tahap pembelajaran. Yang namanya manusia kan memiliki kelemahan.
dan kelebihan itu sendiri di dalam mempelajari suatu religi sastra ataupun dari religi keyakinan individu itu sendiri. Jadi hari ini kita membahas tentang, terutama kita ini bahasanya adalah agam. Agam itu kan 3 laku ya. Kalau bahasa ininya adalah gamu. Artinya perbuatan. Jadi gamu. Jadi igamo itu yang kita bicarakan ini tentang pembelajaran tentang etika, estetika, estetika, artinya moralitas. Artinya yang menuntun kehidupan yang kita yakini dalam bentuk struktur keagamaan. Dan atau dibahasakan dengan keyakinan atau serade yang bilang di podcast-podcast yang sebelumnya. Jadi di sini yang namanya keyakinan dan keagamaan itu sendiri tidak terlepas dari yang namanya hukum. Hukum adat. Hukum adat itu ada yang namanya tradisi, dan di tradisi itu terbentuklah namanya budaya. Arti tradisi itulah kebiasaan. Jadi budaya itu yang menjadikan tatanan itu, tatanan tradisi itu dibentuk dalam bentuk budaya. Gitu. Jadi dari agama itu sendiri dan dari agama ini membangun sebuah tradisi dan dari tradisi ini menjadi sebuah budaya. Itu lingkaran awalnya yang bisa Tiang sampaikan pada teman-teman gitu. Terus gini Wi, kan kalau kita bilang, ada yang bilang di sini tuh Bali bukan India. Tapi kalau kita bilang masalah Bali bukan India, kebanyakan dari sastranya kita, ya kan, terutama dari mantra-mantra yang kita ucapkan setiap hari, terutama di Trisanya dan saat puja pun itu menggunakan, bisa dibilang itu menggunakan bahasa Sanskrit, ya kan, Sanskrita. Itu berdasarkan dari India, dan kita bisa bilang dewa-dewa yang kita puja, terutama di Pengidar Buana, di Dewa Tanawa Sanga pun nama-nama beliau juga ada juga di gini, dan dasarnya kita pun berdasarkan dari Weda. Tapi pembahasannya itu kok malah ke hal-hal anarki jadinya tuh. Jadi, apa nggak bisa dibicarakan secara komunikasi? Iya. Gimana Wi? Jadi begini ya. Ini menurut Tiang ya. Menurut Tiang sendiri. Jadi di Tiang dari apa yang Tiang sempat baca dari modul-modul modul-modul sastra yang sempat Tiang baca dan Tiang pelajari dan mencoba untuk memahami dan mengerti itu untuk individu tentunya ya, untuk diri sendiri, dan mencoba untuk mengetok tularkan, artinya sebuah keyakinan itu bisa disebarkan dengan bijak. Dengan bijak tentunya kan, bahasa bijak itu kan istilahnya kita tidak menyinggung dan kita tidak merubah tatanan yang sebagaimana mestinya harus dilaksanakan atau dilakukan. Jadi dewasa inilah kita bicarakan yang dewasa ini, jenjang. Jadi namanya kita kan tumbuh ya, kita logikakan aja. Yang namanya kita lahir kan dari janin dan tumbuh menjadi seorang rari, dan menjadi seorang anak, remaja dan dewasa tua. Jadi perkembangan itu aja. Sama dengan sebuah keyakinan. Jadi semua keyakinan termasuk keyakinan kita di Hindu, nah di sini itu mengalami perubahan-perubahan di setiap jenjang waktu atau masa atau dekade. Nah, seperti yang kita yakini di dalam Hindu kan ada 4 dekade. 4 zaman lah. 4 zaman ya. Ada Terte, ada Kerte, ada Dwapara, dan mungkin sekarang disebutkan zaman Kali ya. Zaman Kali Yuga. Jadi dia mempunyai masa. Masa dari 1000 tahun menjadi 10.000 tahun menjadi 1000 tahun menjadi 100 tahun. Jadi 100.000 diturunkan menjadi 10.000, diturunkan menjadi 1.000, dan diturunkan menjadi 100 tahun. Jadi fase manusia ini bisa memahami kuasa dari Sang Pencipta ini dari
apa yang mereka lakukan, yakini dengan apa yang mereka kerjakan, dengan cara mereka menggunakan uweke atau adnyananya itu sendiri, itu cara berpikirnya. Artinya mengembangkan sebuah ilustrasi pemahaman tentang fase kehidupan itu sendiri dari apa yang mereka yakini. Dan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Selalu. Ya, dari faktor waktu itu sendiri. Jadi yang kita alami dari sini, kita menoleh ke flashback ke belakang. Flashback ke belakang, jadi sepengetahuan tiang, jadi Hindu itu diajarkan, dikembangkan dahulunya itu dari Bhagawan Agastya ya, dari Resi Agastya yang asalnya dari India Selatan setahu tiang. Tapi kalau sejarah ekologi dari Hindu itu berasal dari, mungkin teman-teman udah tahu, udah dapat dari pelajaran dari SMP, dari SMA, dari lembah Sungai Sindu itu sendiri, dari peradaban bangsa Arya dan bangsa Drapida pada saat waktu, kalau tidak salah yang mengingat, itu 1500 tahun sebelum Masehi. 1500. Ya, artinya dari peradaban bangsa Arya dan dari bangsa Drapida di lembah Sungai Sindu. Dan di sana pemujaan ini adalah Siwa pada saat itu. Siwa sebagai poros utama pada saat itu. Jadi dari pengembangan itu dari dekade zaman ke zaman, dan lahirlah pada resi-resi itu sendiri. Jadi yang kita tahu dari pelajaran-pelajaran yang sempat kita diberi pemahaman waktu SMA, dan yang lainnya nih di waktu mungkin ada yang masuk ke ranah kuliah yang menjurus. Nah, di sana kan dalam faktor sejarah itu ada yang namanya Bhagawan Agastya. Itu artinya Agastya Yatra, itu artinya Bhagawan Agastya atau Resi Agastya menjalani yatranya. Itu disebut dengan Pita Segara. Pita Segara ini beliau mengarungi lautan, menyeberangi lautan gitu maksudnya. Bhagawan Agastya ini juga disebut dengan Pita Segara. Beliau, nama lain beliau Pita Segara. Jadi mengarungi lautan, beliau bukan mengukur, jadi memahami fase-fase pengembangan proses perjalanan kehidupan itu dari mengukur jarak waktu yang ditempuh oleh beliau dan melihat bagaimana individu ini diciptakan oleh kuasa Tuhan itu sendiri. Dan di sanalah beliau memberikan pemahaman dari kemampuan yang beliau miliki. Dan di sana dari India Selatan itu beliau berkembang, melangkah dan masuk di Austronesia, termasuk kita di Indonesia pada saat itu, di masa-masa itu. Dan yang kita tahu kan sejarah Hindu yang masuk pertama itu kan di Kutai ya, di Kartanegara, gitu. Di kerajaan Kutai, di kerajaan Mulawarman, Adityawarman dan semacam itu. Dan dari perkembangan itu, dan pada masa itu dari perkembangan dari Kalimantan itu ada pindah ke Jawa, Jawa dan ke Bali. Dan di Bali, saya singkat cerita dari pemahaman yang tiang tahui, jadi di Bali itu ada yang mengembangkan keyakinan Hindu itu, yaitu Resi Markandeya. Pada abad ke-8 beliau adalah di klan dari Resi Brigu. Klan dari Resi Brigu, beliau mendapat tugas wahyu di Gunung Raung, jadi di pesaman beliau, dan turun untuk ke Bali yang pertama kali menanamkan Pancadhatu yang di pesugihan itu sendiri. Nah, di sana beliau pada saat itu beliau membawa bukan agama Hindu yang dibawa. Itu yang dibawa adalah agama Tirta. Agama Tirta. Ya, Tirta. Artinya yang dimaksud agama Tirta, keyakinan Tirta itu apa? Artinya kita bersumber karena beliau dikatakan resi. Jadi dia lebih menonjol kepada Siwa Buddha. Siwa Buddha berarti konsep Purusa dan Pradana. Siwa Buddha pada saat itu. Makanya beliau bisa dikatakan masuk ke ranah Bujangga, Puja Angga. Bujangga. Artinya Puja Angga. Jadi beliau tidak pernah menginginkan menyebarkan agama itu,
Tetapi beliau sifatnya fleksibel. Siapapun yang mau ikut dan masuk memahami ajaran beliau, beliau persilahkan, terbuka. Jadi tidak menuntut bahwa Kamu harus begini. pengikut beliau harus mengikuti beliau, tidak. Nanti kamu harus begini, kamu harus Ya, begini. makanya dari sanalah kita membahasakan bahwa agama kita, agama Hindu itu adalah fleksibel. Jadi menerima dalam bentuk apapun proses cara mereka meyakini keyakinan mereka sendiri, Dan keberadaan Tuhan itu. keberadaan Tuhan itu sendiri. Ya, saya tahu yang sebegitu. Nah, itu Dabi, kita mau bahas masalah itu ya kan. Masalahnya yang terjadi sekarang itu di halayak ramai itu masalah apa namanya, kita dibilang dari motonya gubernur kita yaitu Nangun Sakirti Loko Bali, yang itu yang mengangkat lagi kebudayaan kita kan gitu. Tapi kok malah jatuhnya ke anarki. Terus apa namanya, kita bisa bilang contoh lah tari-tarian seperti calon narang. Kita tahu sendiri calon narang itu kan tari wali, ya kan, dan tidak sembarangan tempat itu harus digelarkan kan gitu. Ini kok saat demo ada pentas calon narang, ada mutaba itu, aduh, saya sebagai orang yang awam dan saya juga cinta dengan budaya saya sendiri, ngelihat yang kayak gitu nih, kok kayak gini kita mau istilahnya mau ngangkat budaya kok jadi anarki, kok gimana gitu. Menurut Wi itu gimana, Wi? Nah, begini ya semeton teman-teman, biar yang tidak salah ya. Ya. Jadi beliau-beliau itu adalah senior-senior Tiang juga dari Taksu Bali kan. Jadi beliau adalah senior-senior Tiang, pengisir-pengisir Tiang juga. Jadi yang kita sebagai penekun spiritual yang meyakini keyakinan keagamaan itu dalam berbagai hal. Kita memandang suatu keyakinan itu dari berbagai sisi. Dari sisi ada keyakinan itu dalam bentuk kita yang namanya Hindu itu ada namanya kita dalam bentuk budi pekerti, arti kita dalam bentuk kewisesan, kita dalam bentuk kanuragan. Jadi kan banyak hal yang memang kita bisa pahami dan pelajari dari konsep-konsep keyakinan Hindu sendiri. Jadi Tiang kulas balik, jadi Tiang mengatakan tadi adalah abang Hindu kita tuh dibahasakan adalah keyakinan yang bersifat fleksibel. Jadi ajaran-ajaran yang diberikan oleh konotasi leluhur kita terdahulu seperti yang Tiang katakan tadi, agama Hindu kita itu diawali oleh Resi Markandeya yang dikembangkan di Bali. Beliau adalah berasal dari klan Birgu, Begawan Bergu, dan Begawan Bergu itu adalah sebagai mengikuti ajaran dari Begawan Agastya. Jadi di Begawan Bergu ini beliau lebih banyak menonjolkan kepada bodhisatwam. Jadi bodhisatwam, jadi ke budi pekerti. Nah dari proses budi pekerti ini ke yang disebut kita di sekarang ini dalam wacana. Artinya kalau zaman dulu itu zaman panisan namanya, duduk dekat dengan seorang guru untuk mendengarkan wajangan suci. Nah, kalau dalam mungkin agama keyakinan Islam di tausiah ya. Tausiah. Jadi seperti itu. Jadi menjalankan dharmanya itu dengan menggunakan tata cara dharma wacana. Artinya mengajarkan dharma dari wejangan. Jadi cerita-cerita itu sendiri. Jadi perkembangan Hindu artinya yang ada di Bali, nah kembali yang kaitkan di agama Tirta yang dikembangkan oleh Resi Markandeya itu sendiri. Dan di agama Tirta nike menonjolnya adalah Siwa Buddha. Jadi ajaran pada saat nike adalah Mahayana berarti ada kaitannya ke Tantrayana jadinya itu ya. Tantrayana itu kedua. Fase kedua setelah dibentuk oleh Bukuturan. Bukuturan di Samantiga. Jadi 9 sekte itu sendiri. Ya, jadi
Ampura, kalau titiang ada salah dan keliru mungkin dibenarkan oleh pengisir-pengisir ya. Jadi pemahaman yang diberikan oleh Resi Markandeya itu seperti itu yang katakan, itu yang akan diwarisi oleh Empu Kuturan yang nantinya akan menggabungkan keyakinan itu sendiri. 9 sekte itu. Ya, 9 sekte itu. Jadi kalau setahu tiang, kalau teman-teman mungkin menanyakan alibi sastranya ada di mana gitu. Alibi sastranya itu yang tiang tahu itu ada di Gunung Raung. Di Gunung Raung ada itu namanya Pura Sipeng Petendat ya. Petendat di dalam itu di bebaturan tentunya. Jadi di sana artinya Resi Markandeya artinya melakukan puja, artinya setelah beliau di Gunung Raung itu di Sipengdat, akhirnya beliau baru ke Alasangkar dan baru tembus ke Pesugihan. Dari cerita ya, dari proses itu inilah beliau menggambarkan yang disebut dengan Nawo Sango itu sendiri. Nawo Sango ya. Atau 9 mata angin itu. Bukan 9, itu 18 dewa. Oh. 8. Nawo itu artinya 9, Sango artinya 9. 9 dan 9 itu jumlahnya 18. Itu. Jadi mensinkronkan itu. Jadi semelan itu yang dibawa oleh dari India. Semelan yang dibentuk di Bali. Di Hindu di Indonesia. Nusantara ya. Iya, di Nusantara. Jadi Nawo Sango itu pengidaran itu dikembangkan oleh Ide Resi Markandeya. Dan dikukuhkan oleh Ide Empu Kuturan. Oh, begitu. Kenapa Siwa ditaruh di tengah? Nah, di situ karena Empu Kuturan adalah penganut Siwa. Asli murni beliau Tantra. Ya buktinya kan istrinya calon narang. Oh iya. Rating Dira. Jadi beliau aliran Tantra beliau. Jadi Resi Markandeya itu adalah aliran Mahayana. Jadi beliau masih kuat Buddhisnya. Berarti pengajaran dalam artian cinta kasihnya. Cinta kasihnya dalam konteks beliau Dharma Wacana. Oh, Dharma Wacana. Kan wejangan-wejangan yang beliau beri. Bukan keilmuan, ini tuh enggak. Buktinya pada saat Resi Markandeya datang ke Bali dengan 2000 sisya kan mati. Iya. Berarti masih menganut ajaran-ajaran wejangan. Iya. Mati semua. Datang lagi bawa lagi 800, sisanya lagi 400. Jadi kan itu. Jadi beliau tidak memberikan ilmu kekebalan, tidak. Jadi beliau memberikan pemahaman tentang kealaman itu sendiri. Itu. Jadi beliau kebodis, jadi menyayangi, mencintai, mengasihi. Dengan puja-puja mantra. Tapi enggak, berarti pada saat itu untuk wali dan sesajen buktinya itu. Apa? Beliau kan tidak ada menggunakan upacara. Iya. Sehingga terjadilah bencana itu. Ya kan? Iya. Dan kaitannya kaitannya ke Ajak Bali itu yang kemarin sampai viral di depan PHDI dan Martabak tuh. Itu gimana tuh? Saya itu gimana yang ngelihatnya? Ini kita mau membahas masalah Ajak Bali. Kita mau mengajakkan Bali dengan hal kok ke anarki, mengangkat masalah sampradaya. Apakah kita bisa membicarakan secara baik? Pernah enggak Wasudewa Kutumbakam? Tatwa masih sama apa enggak? Sama. Ya iyalah. Jadi dalam konsep ini Wasudewa Kutumbakam itu diambil dari kitab mana? Weda. Ya kan Weda kan? Tatwa masih di mana keluarnya? Weda kan? Nah, ya jadi dalam konsep ini Tatwamasi ini adalah pengembangan penyederhanaan dari Wasudewa Kutumbakam.
Dan masalahnya itu tuh kok sampai kayak gitu tuh. Kita tidak berbeda, kita semuanya sama. Kok Karena kita di sini dipilah-pilah dalam bentuk klan. klan dan sekte. Itu dah. Jadi kita sebenarnya kita berkaca apa yang dibentuk, yang dikhawatirkan pada saat pengajaran Buddhis niki yang diberikan oleh Ide Begawan, Ide Resi Markandeya, yang membebaskan, meyakin dengan cara apapun memuja dari sang penciptanya itu sendiri. Kalau Anda seorang pedagang, pada saat itu disebutkan dengan klan Waisya, jadi Anda kan memuja harta. Iya. Ya, yang Anda puja adalah kuera. Ya. Ya kan? Makanya ada sekte kuera di sini. Ya kan? Jadi kalau dia suka berperang, kalau dia sebagai seorang satria, yang dipuja siapa? Indra. Yang dipuja. Kalau dia sebagai pembuat senjata, yang dipuja Brahma. Ya kan? Kalau dia sebagai pujangga, sebagai penyair sastra, yang dipuja adalah Wisnu. Kalau dia sebagai mantra, kalau dia istilahnya suka dengan hal kuburan, artinya meditasi, itu yang dipuja Siwa. Jadi kenapa para penekun-penekun itu, karena beliau takut hal yang sebelumnya terjadi dari zamannya Resi Iya, Markandeya. sekte ini ada yang mengembangkan sekte ini ya beliau Resi Markandeya. Jadi beliau membebaskan dengan cara Anda memuja beliau dengan keyakinan beliau siapa yang menjadi gambaran dari yang beliau yakin. Beliau menerangkan itu Nawasanga itu. Tapi yang mana yang kamu akan puja sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi terjadilah pengembangan-pengembangan itu sendiri sampai pada zamannya abad ke-8 itu sendiri. Dari perkembangan 100 tahun perkembangan Resi Markandeya itu menjadi Empu Kuturan. Menjadi Empu Kuturan pada wangsa Udayana pada saat itu, Sri Kesari Warmadewa Udayana. Yang leluhur beliau si Sri Ngamangaraja Warmadewa Udayana. Udayana kan yang terakhir. Itu setelah itu ada Bedaulu dan yang lain-lainnya nih. Bedaulu yang terakhir pada abad ke-14. 1343 sebelum Masehi yang dijajah oleh Majapahit. Dan setelah jajah Majapahit ini, ya inilah baru ada perkembangan agama Hindu yang ada kaitannya disilangkan dengan budaya tradisi Jawa. Makanya ada istilah kejawen. Kejawen. Tuh, yang kita kan setengah mengandut kejawen. Jadi yang namanya Hindu kita di Bali itu dibagi-bagi. Ada Hindu alkulturasi yang dibawa oleh klan Majapahit, ya kan? Itu namanya Bali Pulina. Bali Mula itu. Nah, Bali Pulina, Bali Pulen itu kan nak mula. Ano ni ke orang gitu. Mengulang, menumbuhkan kembali gitu. Bali Pulina. Makanya pada saat gininya bahasanya Batu Renggong dan zaman Bali Pulina ring Ergel kerajaan Majapahit Ergel. Jadi Bali Pulina. Ada namanya Bali Kuno. Oh ya, Bali Kuno. Ya. Atau Bali Age ya kan? Lain lagi. Age niki yang kedua. Oh, Bali Mula dan Bali Kuno dan Bali Age itu berbeda. Beda. Bali Kuno dia meyakini keyakinan dengan caranya nika ateisme. Berarti Ateis. tidak memuja siapa-siapa? Muja alam dia. Hanya alam. Siapa yang beri dia kehidupan itu dia dipuja. Oh. Ateis. Bali Kuno itu. Itu di mana tuh, Wi? Hmm? Di mana tuh? Ada Bali Kuno tuh masih. Bali Kuno itu yang masih kental sekarang. Itu adalah di Tulungan. Itu Bali Kuno. Pra itu. Cepage. Terus Bali Kuno. Nah, dari Bali. Dan Bali Age ini, Age niki masyarakat Age yang dibawa dari Age di Gunung Raung sebagai pengikut dari Resi Markandeya. Age niki adalah sisya Resi Markandeya. Yang masih
Yang menetap di Bali pada saat setelah Pancadatu itu ditanam. Dan nama desanya yang sebagai ini itulah yang ada di Payangan, Desa Kerte. Oh, di situ. Di situ ada. Oh, kalau di desa apa tuh namanya yang di Karangasem itu masih itu termasuk Bali Aga atau Bali? Setelah penyebaran itu. Kan perkembangan Hindu ini kan banyak fase. Banyak fase. Setelah penyerangan Majapahit ini kan tidak kondisi Hindu di Bali ini ke morat-marit. Ya. Karena tidak hanya dijajah dalam bentuk kekuasaan saja. Ya dijajah dalam budayanya, tradisinya. Makanya Belanda mengambil kitab-kitab sejarah kita pada saat zaman penjajahan itu yang dipakai yaitu kalau untuk menghapus sebuah negara yang kamu ambil itu yang mau jajah ya budayanya dihapuskan dulu. Ya setelah itu baru kuasai orangnya. Oh begitu. Kalau gitu Majapahit nggak bisa menguasai Bali. Gitu budaya kita yang diambil. Itu dan dia membawa apa? Pleceng yang dibawa oleh Gajah Mada itu budaya mereka. Bagaimana caranya bisa melihat wajah dari Sri Tapulung? Harus makan pleceng. Kan tidak boleh tan menang pesiro nada wong amangan. Kan tidak boleh membunuh orang yang sedang makan, apalagi mengusik. Dejajak ngorte. Kan lekuk nak kan bisa. Oke, kan ini masih ada yang mau kita bahas lagi, so tetap stay tune terus di channelnya Lubak Bali Channel. Tetap stay tune ya. Masih banyak lagi yang akan kita bahas. Anda gas, kami lagas, gas.